Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sofiana. Nomor induk mahasiswa saya 616080620035. Saya dari Prodi Sarjana Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul tentang record keeping. Jadi pengertian record keeping sendiri itu adalah suatu pencatatan dan pelaporan yang dimiliki oleh seorang bidan dalam melakukan catatan perawatan yang berguna untuk klien, bidan, dan tim kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan dasar komunikasi yang akurat dan lengkap, serta tertulis dengan tanggung jawab bidan. Yang kedua, itu selanjutnya ada membahas tentang tujuan dari record keeping, di mana tujuan record keeping itu ada dua. Yang pertama itu ada tujuan utama, dan yang kedua itu ada tujuan sekunder. Di mana tujuan utama itu untuk mengidentifikasi status kesehatan pasien dalam rangka mendokumentasikan kebutuhan akan asuhan dan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan. Dan yang kedua itu ada tujuan sekunder, di mana tujuan sekunder ini untuk penelitian, finansial, legal atau hukum, etika, dan jaminan mutu. Di mana selanjutnya itu ada manfaat dari record keeping. Yang pertama itu berdasarkan dari manfaat record keeping dari aspek hukum. Dalam aspek hukum, record keeping digunakan sebagai bahan untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilaksanakan dan sebagai bukti bila dari setiap tindakan bila terjadi gugatan terhadap bidan, serta sebagai pembela advokat dari pasien. Selanjutnya itu manfaat dari record keeping, lanjutannya yaitu ada dari aspek administrasi, aspek penelitian, dan aspek kesehatan. Yang pertama kita akan melihat manfaat record keeping dari aspek administrasi, di mana dalam aspek administrasi digunakan untuk menunjukkan tertibnya pendokumentasian dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas manfaat record keeping dari aspek penelitian, di mana dalam aspek penelitian yaitu record keeping berfungsi untuk aspek penelitian, di mana berisi tentang info yang lengkap, mengandung sumber materi yang dipercaya melalui penelitian. Selanjutnya yaitu manfaat record keeping dari aspek kesehatan, di mana yang pertama yaitu bagi dokter, record keeping berfungsi sebagai bermanfaat dalam pengobatan. Yang kedua, bagi bidan, record keeping bermanfaat dalam pembuatan askep. Dan yang ketiga, bagi perawat, bermanfaat dalam pembuatan askep. Selanjutnya kita akan membahas tentang batasan dari record keeping, di mana di sini dibahas tentang penyimpanan rekam medis. Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, dan pimpinan dari sarana kesehatan. Batas waktu lama penyimpanan menurut Peraturan Menteri Kesehatan itu paling lama 5 tahun. Dan resum rekam medis paling sedikit 25 tahun. Selanjutnya itu akan dibahas tentang bentuk dari record keeping, di mana yang pertama itu ada oriented record atau POR atau POR, dan yang kedua itu ada source oriented record atau SOR, di mana yang pertama oriented record ini adalah suatu model pendokumentasian sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada klien.
Dan yang kedua itu ada Source Oriented Record atau SOR, di mana itu adalah suatu model pendokumentasian sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada sumber informasi. Dan ini adalah beberapa contoh dari pendokumentasian problem oriented record dan model dokumentasi source oriented record. Selanjutnya itu yang ketiga, kita akan bentuk dari record keeping itu ada CBE atau Charting by Exception, di mana CBE ini merupakan model dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif dari hasil penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Model Charting by Exception terdiri dari beberapa elemen, yaitu ada lembar alur, dokumentasi berdasarkan referensi, standar praktik, protokol dan instruksi, insidental, data dasar kebidanan, rencana kebidanan berdasarkan diagnosis, dan catatan perkembangan. Selanjutnya yang keempat itu ada model dokumentasi Kardec, di mana model dokumentasi Kardec ini itu biasa disebut juga sebagai sistem kartu. Contohnya itu yaitu ada kartu ibu, kartu anak, kartu KB, dan lain sebagainya. Di sini ada dicontohkan contoh dari buku kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya itu ada pelaksanaan record keeping, di mana di sini dijelaskan ada 4 cara pelaksanaan record keeping. Yang pertama itu ada soap Pierre, baru ada soap Pie, soap, dan soap Piet. Selanjutnya itu ada mekanisme dari record keeping, di mana yaitu ada naratif atau teknik naratif, di mana merupakan teknik yang dipakai untuk mencatat perkembangan pasien dari hari ke hari dalam bentuk narasi, di mana keuntungannya yaitu membuat dokumentasi yang kronologis. Kemudian kerugian dari teknik naratif ini itu memungkinkan terjadinya fragmentasi kata-kata yang berlebihan. Baru cara yang kedua dari mekanisme record keeping yaitu ada flow sheet, di mana flow sheet ini memungkinkan petugas untuk mencatat hasil observasi atau pengukuran yang dilakukan secara berulang yang tidak perlu ditulis secara naratif. Di mana keuntungan dari flow sheet ini itu meningkatkan kualitas pencatatan observasi, dan kerugiannya yaitu memperluas catatan medik dan menciptakan penggunaan penyimpanan. Sekian presentasi PowerPoint saya yang berjudul Record Keeping. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.